Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Almirania Kalista dengan NIM 2018-53057. Di sini saya akan memaparkan tentang materi COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Saya akan memaparkan COBIT untuk memenuhi tugas mata kuliah Audit Sistem Informasi yang ada di pertemuan kelima ini. Baiklah, langsung saja kita ke slide yang pertama. Di sini di slide pertama ada pengertian COBIT. COBIT dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage resiko, manfaat serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. COBIT merupakan kerangka panduan tata kelola TI dan atau sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COBIT memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT control seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. COBIT berorientasi proses. Secara praktis, COBIT dijadikan suatu standar panduan untuk membantu mengelola suatu organisasi mencapai tujuannya dengan memanfaatkan teknik informatika. COBIT memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Siapa pengguna COBIT? COBIT digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi, yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, kehandalan, dan penguasaan teknologi informasi. Setelah itu di sini ada sejarah COBIT. Sejarah COBIT pada tahun 1996, COBIT dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA atau Information System Audit and Control Association. Ada 5 versi COBIT yang sudah diterbitkan. Yang pertama, versi pertama diterbitkan pada tahun 1996. Lalu, versi yang kedua pada tahun 1998, versi yang ketiga yaitu versi 3.0 di tahun 2000, dan yang terbaru ini ada versi COBIT 4.0 pada tahun 2005. COBIT, sebuah kerangka kontrol TI. Di sini tidak hanya organisasi ataupun sekolah-sekolah atau perusahaan-perusahaan, COBIT sendiri mempunyai visi dan misi. Visi COBIT yaitu apa? Sebagai model untuk penguasaan IT. Sedangkan misi COBIT melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer. Lalu di slide yang selanjutnya yaitu ada COBIT Framework. COBIT Framework pengertiannya yaitu adalah standar kontrol yang umum terhadap teknologi informasi dengan memberikan kerangka kerja dan kontrol terhadap teknologi informasi yang dapat diterima dan diterapkan secara internasional. Di COBIT Framework ini ada 3 bagian. Apa saja? Yaitu ada IT Research, IT Process, dan Business Requirement. Pada bagian 3 itu terdapat beberapa bagian-bagian lainnya. Di IT Research sendiri ada bagian yaitu data
information system, teknologi, facility, and human resource. Sedangkan di IT proses terdapat plan and organize atau perencanaan dan organisasi, acquire and implement atau pengadaan dan implementasi, dan yang ketiga ada deliver and support atau pengantaran dan dukungan, dan yang terakhir ada monitor and evaluate atau pengawasan dan evaluasi. Sedangkan yang di business requirement sendiri ada yang pertama effectiveness atau efektivitas, yang kedua efisiensi atau efisiensi, dan yang ketiga ada confidentiality atau rahasia, yang keempat ada integrity atau integritas, availability atau ketersediaan, dan yang selanjutnya ada compliance atau pemenuhan, dan yang terakhir ada reformation reliability. Yang selanjutnya ada how do they relate, yaitu pertanyaan-pertanyaan dari business requirement sendiri. Apa yang stakeholders harapkan dari IT? Lalu yang di IT proses, bagaimana IT diorganisir untuk bereaksi terhadap suatu kebutuhan, dan yang di IT resource, tersedianya sumber daya IT. COBIT sendiri terdiri dari 4 domain, yaitu yang pertama planning and organization, ada acquisition and implementation, dan yang ketiga ada delivery and support, lalu yang terakhir ada monitoring and evaluation. COBIT framework IT proses plan organize yang pertama atau perencanaan pengorganisasian. Topiknya strategi dan taktik merencanakan visi organisasi and infrastruktur. Pertanyaannya, apakah IT dan strategi bisnis sudah ditetapkan? Yang kedua, apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya? Yang ketiga, apakah semua orang di dalam organisasi sudah memahami sasaran IT? Sedangkan yang di acquire and implement atau pengadaan dan implementasi, topiknya IT solution dan perubahan dan pemeliharaan. Pertanyaannya, apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis? Yang kedua, apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran? Yang ketiga, apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik? Setelah itu, di deliver and support. Topiknya yaitu ada layanan pengantaran dan dukungan proses penyusunan, dan yang ketiga pengolahan sistem aplikasi. Pertanyaannya, apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? Yang kedua, apakah biaya IT dapat dioptimalkan? Dan yang ketiga, apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman? Sedangkan di monitor and evaluate atau kontrol dan evaluasi, topiknya yang pertama penilaian overtime, jaminan pengiriman, yang kedua sistem pengendalian manajemen kesalahan, dan yang ketiga pengukuran pekerjaan. Pertanyaannya, yang pertama, dapatkah IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat? Dan yang kedua, apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritis bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan? Kerangka kerja framework COBIT. Yang pertama, mengamankan aset sistem informasi. Yang kedua, efektivitas sistem. Yang ketiga, efisiensi sistem. Yang keempat, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi. Yang kelima, menjaga kerahasiaan. 6. Meningkatkan kehandalan. 7. Menjaga integritas data. 8. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal organisasi. Penjelasan yang pertama yaitu mengamankan aset sistem informasi atau aset
Safeguarding. Aset informasi suatu entitas seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, sumber daya manusia, file atau data, dan fasilitas teknologi informasi lainnya harus dijaga dengan sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi misefisiensi, misefektivitas, dan penyalahgunaan aset entitas. Dengan demikian, sistem pengamanan aset sistem informasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh entitas. Dan penjelasan yang kedua, efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi entitas memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi memberikan manfaat dan ketepatgunaan teknologi informasi dalam operasi dan administrasi. Penjelasan yang ketiga, efisiensi sistem. Efisiensi sistem menjadi sangat penting ketika sumber daya kapasitas yang dimiliki oleh entitas terbatas. Jika cara kerja dari sistem aplikasi komputer menurun, maka pihak manajemen, dalam hal ini mewakili entitas, harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Yang keempat, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi. Itu ada 3 penjelasan. Yang pertama, berhubungan dengan ketersediaan dukungan atau layanan teknologi informasi. Yang kedua, teknologi informasi hendaknya dapat mendukung secara berkelanjutan terhadap proses usaha atau bisnis entitas. Yang ketiga, makin sering terjadi gangguan atau sistem downtime, maka berarti tingkat ketersediaan sistem rendah. Lalu di penjelasan yang kelima, yaitu menjaga kerahasiaan. Fokus kerahasiaan di sini adalah perlindungan terhadap informasi dan supaya terlindung dari akses dari pihak-pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan kehandalan atau reliability, berhubungan dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam pengelolaan organisasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Lalu yang ketujuh, menjaga integritas data atau data integrity. Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu entitas tidak akan lagi memiliki informasi atau laporan yang benar. Bahkan entitas dapat menderita kerugian karena pengawasan yang kurang baik. Yang ketujuh, menjaga integritas data. Faktor utama yang membuat data berharga bagi entitas dan pentingnya untuk menjaga integritas data adalah yang pertama, makna penting data atau informasi bagi pengambilan keputusan adalah peningkatan kualitas data sehingga dapat memberikan informasi bagi pengambil keputusan. Yang kedua, nilai data bagi pesaing entitas. Jika data tersebut berguna bagi pesaing, maka kehilangan data akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Penjelasan yang ke-8 yaitu menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal organisasi atau entitas, atau compliance. Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, baik itu di dalam dan luar entitas, memberikan dampak positif dan bernilai tambah guna memberikan keyakinan yang cukup bagi para pihak yang berkepentingan, entitas khususnya para regulator, bahwa entitas menerapkan prinsip kehati-hatian
dengan tidak meniadakan prinsip biaya manfaat dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis entitas, khususnya kegiatan teknologi informasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.